Tanazzahu minal baul fa inna 'ammata azabal qabri minhu. Berhati-hatilah kalian terhadap percikan air kencing itu, kata Nabi. Kenapa? Karena kebanyakan ahli kubur itu mendapat disiksa lantaran masalah yang satu ini. Berhati-hati terhadap percikan air kencing. Tidak ada masalah bersenda gurau di dalam masjid. Itu jauh lebih baik dibanding bersenda gurau di luar. Kalau di masjid dia akan bersenda gurau dan sambil menjaga adatnya. Tidak mungkin orang yang berada dalam masjid menyebutkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jorok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, kebahagiaan, bahkan ketenangan yang masih Allah titipkan dalam hati kita. Yang dari semua titipan-titipan kebaikan ini Allah tidak meminta banyak dari kita. Allah hanya meminta kita menjadi hamba Allah yang pandai berterima kasih. Karena untuk menghitungnya saja kita tidak mampu, mengembalikannya juga kita tidak mampu, maka yang paling bisa dimungkinkan untuk kita lakukan adalah menjadi pribadi yang tahu terima kasih. Dan kita patut bersyukur kepada Allah kalau sampai hari ini Allah masih menitipkan satu nikmat. Yang kalau sekiranya nikmat ini tercerabut dalam hati kita, maka kita akan menjadi hamba Allah yang paling merugi baik dunia maupun akhirat, yaitu nikmat iman. Nikmat iman inilah yang membuat kita percaya adanya pahala dan dosa. Padahal pahala dan dosa itu tidak nampak, tidak kelihatan. Tapi kita percaya itulah iman. Dan sampai hari ini kita masih tetap melakukan kebaikan karena kita meyakini setiap kebaikan yang dilakukan akan berbuah pahala. Sekalipun pahalanya tidak nampak. Dan sampai hari ini kita berupaya betul untuk menghindarkan diri dari melakukan keburukan karena kita yakin setelah keburukan yang dilakukan itu ada dosa. Padahal dosanya tidak kelihatan. Itu semua adalah ranahnya iman. Dan begitu pun halnya, kita masih percaya bahwa setelah kehidupan kita nanti di dunia ini ada kehidupan yang lain. Tanpa harus bersusah payah untuk memastikan apakah alam barzah itu ada atau tidak. Apakah nanti hari kiamat itu akan terjadi atau tidak. Itu kita mengimaninya. Itulah iman. Dan dengan nikmat iman, kalaupun ternyata kita harus terpleset ke dalam neraka karena dosa dan keburukan yang terlampau banyak, maka orang beriman ini tidak akan kekal di dalamnya selama masih menyisakan iman di dalam hatinya. Sebagaimana Allah menyampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti ada orang yang paling terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, dan dia menjadi orang yang paling terakhir dimasukkan ke dalam surga, dan tidak ada kebaikannya, hanya satu saja, yaitu masih memiliki iman di dalam hatinya. Dan jamaah sekalian dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patut bersyukur kepada Allah atas satu nikmat ini. Mudah-mudahan nikmat iman ini masih tetap Allah titipkan dalam hati kita sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia,
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad menukil satu hadis dari Nabi ketika Nabi memberikan pesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini pesan ditunjukkan kepada Abu Dzar, dan kita sudah mafhum bersama bahwa apapun pesan yang disampaikan oleh Nabi, sekalipun pesan ini hanya disampaikan kepada satu sahabat, dua sahabat, atau hanya di lingkungan sahabat yang saat itu menyertai Nabi, tapi pesan ini berlaku umum untuk kita semuanya. Apa pesan Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini? Yang pertama, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, kata Nabi, jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu teramat sangat dalam. Ini keunikan dari sekian banyak keunikan pesan-pesan Nabi kepada para sahabat. Terkadang ada kalanya Nabi itu ketika memberikan nasihat kepada sahabat itu menyesuaikan dengan kadar akal orang yang sedang diajaknya berbicara. Nabi menyesuaikan. Jadi ada dalam hadis itu kita menemukan ada satu perintah dari Nabi atau bahkan satu pesan dari Nabi yang kalau kita hanya membaca dari terjemahnya kita tidak akan mengerti dan tidak akan paham. Termasuk dalam hadis ini, apa yang bisa kita ambil kalau kita hanya sebatas membaca terjemahnya tanpa penjelasan dari para ulama, menyimpulkan dengan kesimpulan sendiri tanpa ilmu? Apa yang bisa kita ambil? Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu sangat dalam. Dan Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang cerdas. Ketika diberikan pesan-pesan yang sederhana seperti ini bisa menangkap. Sekiranya Abu Dzar itu mengartikan perintah Nabi atau pesan Nabi ini secara tekstual, maka sahabat ini akan bertanya kepada Nabi, ya Rasul, sebentar. Kita ini hidup di gurun. Kita ini hidup di negeri yang tandus, jauh dari laut. Jangankan untuk memperbaharui kapal pun aku tak punya, wahai Rasul. Sekiranya Abu Dzar Al-Ghifari tekstual. Tapi Abu Dzar adalah orang yang cerdas ketika Nabi menyampaikan perbaharui kapal. Karena lautan itu teramat sangat dalam, dan ditangkap oleh Abu Dzar bahwa yang dimaksud dengan kapal itu adalah niatan. Perbaharuilah niatanmu karena lautan itu apa? Lautan itu adalah jebakan yang membuat amal seseorang itu tenggelam dan tidak memiliki nilai. Jadi perbaharui niatanmu dalam beramal. Kenapa? Karena lautan, jebakan yang bisa membuat amal kebaikanmu itu tenggelam dan tidak memiliki nilai itu teramat sangat dalam. Semisal ada seorang yang menyumbangkan hartanya dengan nominal yang bukan main-main, dengan jumlah yang banyak. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika memberikan sedekah, sumbangan, atau dalam bentuk apapun itu, tujuannya hanya ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Maka dia tenggelam dalam riyanya. Ada seseorang yang kemudian membangun pondok pesantren, membangun masjid, membebaskan lahan untuk pondok pesantren, tapi ada perasaan sombong di dalam hatinya, maka dia tenggelam dalam ujub dan takaburnya. Sekalipun harta yang sudah dikeluarkan itu gak main-main. Begitupun halnya seorang ketika menunaikan kebaikan di hadapan makhluk. Memang tujuannya hanya untuk mendapatkan kedudukan di hadapan makhluk, maka dia tenggelam dalam riyanya. Maka kata Nabi, perbaharuilah kapalmu karena lautan itu teramat sangat dalam. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa khudziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Perbanyak bekal kata Nabi. Sempurnakan bekal karena perjalanan itu teramat sangat panjang. Karena perjalanan kita itu teramat sangat panjang. Kita ini jamaah sekalian melewati beberapa fase dari kehidupan. Dimulai dari alam arwah, kemudian ditiupkan ke alam rahim, terus terlahir ke alam dunia, dan nanti kita akan singgah sebentar di alam barzakh. Setelah itu ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, ada sirat yang menentukan apakah kita akan tergelincir ke dalam neraka atau bisa selamat nanti bisa di dalam surga. Panjang perjalanan kita ini. Yang menjadi masalah adalah perjalanan kita panjang, bekalnya nggak cukup. Nah, ini menjadi kekhawatiran Nabi SAW kepada umatnya. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam satu kesempatan pernah menangis terseduh di atas pemakaman. Ini yang menjadi dalil bahwa menangis di pekuburan itu tidak menambah siksa orang yang ada di dalamnya, tidak juga mendapati kesempitan kalau ada orang di antara keluarganya kemudian menangis dan orang yang ada dalam kubur kemudian mendapati siksa, itu enggak ada. Lain halnya kalau sampai dia itu niyahah namanya, meraung-raung, meratapi, menggoyang-goyangkan.
batu nisannya, kemudian menggali lagi kuburnya. Ini yang maksud dengan meratapi, ini yang tidak boleh. Tapi kalau hanya sebatas merasa sedih kehilangan orang yang dicintai, orang yang dikasih, ini adalah fitrah. Sebagaimana baginda Nabi SAW pun menangis ketika ditinggal wafat oleh istri dan juga anak-anak beliau. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menangis terseduh di atas pemakaman. Lalu kemudian sahabatnya menyapa, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini sudah menjadi seorang khalifah. Bukankah telah datang kepada engkau kabar bahwa engkau nanti akan masuk ke dalam surga? Kita bisa lihat dalam hadis Nabi menyusun 10 nama itu. Dan Utsman bin Affan disebutkan Nabi, wa Utsman bin Affan fil jannah. Utsman bin Affan itu nanti di surga. Itu sabda Nabi. Dengan derajat yang sahih. Kata Utsman, ya aku mendengar itu. Tapi aku khawatir. Kenapa? Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda bahwa alam barzah itu adalah permulaan. Kalau di alam barzah dia mendapati kenikmatan di alam kuburnya, lapang kuburnya, terang kuburnya, pagi dan petang digambarkan keindahan surga, maka langkah-langkah selanjutnya akan menjadi mudah. Tapi kalau sudah sampai di alam barzah saja dia mendapati kesempitan di dalamnya, gelap kuburnya, digambarin siksa, pagi dan petangnya, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjadi sulit. Dan aku khawatir, kata Utsman bin Affan, bekalku tidak cukup. Itu sekelas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan azab kubur itu Nabi sudah memberikan banyak hadis, termasuk salah satunya adalah, dan ini biasa disampaikan dalam kajian fikih, tanazzahu minal baul fa inna ammata azabal qabri minhu. Berhati-hatilah kalian terhadap percikan air kencing itu, kata Nabi. Kenapa? Karena kebanyakan ahli kubur itu mendapat disiksa lantaran masalah yang satu ini. Berhati-hati terhadap percikan air kencing. Dan Nabi sudah sampaikan itu. Dan aku khawatir, kata Utsman bin Affan, bekalku tidak cukup. Padahal dari zaman beliau wafat sampai hari ini sudah berapa ribu tahun ya sekali? Sudah 1000 tahun lebih. Dan para sahabat hari ini masih berada di alam barzah. Jadi perjalanan kita masih panjang. Makanya Utsman bin Affan sampai menangis karena khawatir bekalnya tidak cukup. Perjalanan kita di dunia jemaah sekalian, sekalipun misalnya kita tertinggal bekal, kita melakukan perjalanan keluar kota, bahkan keluar pulau atau bahkan keluar negara sekalipun, ternyata bekal yang sudah kita siapkan ternyata tertinggal. Masih dimungkinkan kita meminta tolong kepada anak, handai taulan, pasangan hidup, atau kepada karib kerabat untuk dikirimkan bekalnya. Kita pergi ke Samarinda, bekal kita tertinggal di Balikpapan, minta kepada anak, tolong antarkan ke Samarinda. Bisa. Kalaupun ternyata anak tidak bisa mengantarkan, bisa ditransfer aja mas sekalian. Mudah itu kalau perjalanan dunia dan bekalnya tertinggal untuk urusan perjalanan dunia. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita sudah sampai di alam barzakh dan bekal kita tidak cukup, mau minta tolong pada siapa? Tidak ada. Selesai semuanya. Sholat sudah tidak berlaku lagi, sedekah juga sudah tidak berlaku lagi. Maka berbekal, kata Nabi. Datang ke masjid lebih awal. Datang ke masjid bisa duduk lebih awal. Memperbanyak zikir. Tidak ada masalah bersenda gurau di dalam masjid. Itu jauh lebih baik dibanding bersenda gurau di luar. Kalau di masjid dia akan bersenda gurau dan sambil menjaga adatnya. Tidak mungkin orang yang berada dalam masjid menyebutkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jorok. Hanya saja harus kita pastikan bahwa senda guraunya kita tidak mengganggu saudara-saudara kita yang lain yang mungkin dalam keadaan sholat, yang dalam keadaan tilawah misalnya. Tidak ada masalah kita bercengkrama di masjid, berbicara dengan satu dengan yang lainnya. Paling tidak aja mas sekalian, ada harapan kita kepada Allah saat kita datang pertama kali di masjid. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ini adalah upayaku untuk bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Bukankah Nabi SAW menyampaikan orang yang datang pertama kali itu seperti apa? Orang yang mendapati unta merah, bayangkan ya mas sekalian. Orang yang mendapati banyak kebaikan kalau diisi dengan kebaikan. Maka berbekal yang banyak, apapun itu, tidak mesti dengan harta. Kita bisa sering-sering melangkahkan kaki ke masjid. Kita bisa datang lebih awal ke masjid, membaca Al-Quran, membaca zikir dan seterusnya, menambah sholat-sholat sunnah dan seterusnya. Intinya apa? Selama kita masih hidup di dunia, masih ada kesempatan untuk mengumpulkan bekal sebanyak dan sebaik-baiknya. Yang ketiga, pesan dari Nabi SAW, wa khaffifil himla fa innal aqabata kaudun.
Ringan-ringankan beban, kata Nabi, karena perjalanan kita itu teramat sangat terjal dan berliku. Ringan-ringanin beban kita nih jemaah sekalian. Kenapa? Karena perjalanan kita itu terlalu terjal dan berliku. Nabi dalam satu kesempatan pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut? Kata sahabat menjawab, "Aku wahai Rasulullah." Silakan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang berniaga dan dia kembali, modalnya tidak kembali. Ini orang bangkrut, kata sahabat. Kata Nabi, bukan yang itu. Sahabat lain angkat berbicara, "Ya Rasulullah, saya." Ya silakan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tadinya memiliki banyak kekayaan dan dia hari ini tidak memiliki barang 1 dinar pun nggak punya. Nggak ada harta, nggak ada yang dimiliki. Itu orang yang bangkrut. Kata Nabi, bukan itu. Lalu siapa yang dimaksud sebagai orang yang bangkrut? Yang dimaksud oleh Nabi? Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang menjumpai Allah dengan membawa gunungan pahala. Dengan membawa pahala sedekah, haji, umroh, dan dengan membawa pahala-pahala kebaikan yang lainnya. Sampai ketika ditimbang, orang ini layak masuk surga karena pahalanya banyak. Yang menjadi masalah adalah ketika akan dipersilahkan masuk ke dalam surga, datang kemudian bermunculan orang-orang yang dulu pernah dizaliminya. Datang orang yang pertama, "Ya Allah, aku pernah dizalimi oleh si fulan, kata wa kata, begini dan begitu." Kata Allah, "Apa yang kau kehendaki? Tegakkan keadilan." Apa kata Allah? "Ambil pahalanya." Dia ambil. Datang lagi, "Ya Allah, aku juga sama, pernah dizalimi oleh lisannya. Aku tidak melakukannya dan dia mengatakan aku melakukan dan begitu." Kata Allah, "Apa yang kau kehendaki? Tegakkan keadilan." Ambil pahalanya. Diambil juga pahalanya. Terus datang lagi orang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai habis pahalanya. Sekiranya penjelasan hadisnya sampai di sini nih jemaah sekalian, orang ini masih beruntung paling tidak. Ketika pahala dan dosanya sama, dia akan ada di A'raf namanya. Surah yang Allah abadikan jadi surah yang ke-7, surah Al-A'raf kita bisa baca. Tempat yang tinggi sebagaimana tafsiran dari Imam Ibnu Katsir, tempat yang tinggi menjadi pemisah antara surga dan neraka. Orang-orang yang pahala dan dosanya sama di sini tempatnya. Ini beruntung ini, masih beruntung. Kenapa? Kenapa dia tidak masuk ke dalam neraka? Dia punya dosa. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam surga? Karena dia tidak punya harga untuk menebusnya. Di tengah itu udah beruntung banget ini orang. Tapi masalahnya masih datang lagi orang yang menyatakan, "Ya Allah, aku juga pernah didolimi oleh si fulan." Habis pahalanya. Tapi aku punya dosa ya Allah. Ya timpahkan aja dosanya buat dia. Ditimpahkan dosa itu buat orang yang tadi datang dengan membawa gunungan pahala. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Orang yang paling bangkrut. Orang yang datang menjumpai Allah dengan membawa gunungan pahala. Tapi dia masuk ke dalam neraka lantaran kezaliman dia kepada orang lain. Sudah-sudah ringankan beban kita ya mas kalian. Iri, dengki, hasad, tidak suka terhadap saudaranya. Sudah dibuang sudah itu. Perbedaan-perbedaan hal-hal yang sifatnya itu furu'iyah. Sudah kita ini saudara aja mas kalian. Kita ini bersaudara, disudahi. Apa ya keuntungan kita sampai memiliki rasa dengki terhadap saudara, benci, dendam, kesumat? Tidak ada. Justru akan membebani kita. Kalau sudah akal sehat ini sudah mulai berkurang karena kemarahan, kita akan lebih mudah membuncing, berbohong, mengucapkan kalimat kotor. Sudah ringan-ringankan beban kita ini supaya tidak menjadi orang yang bangkrut. Kemudian yang terakhir pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wakhlisil amala fa innan naqida basir." Ikhlaslah dalam beramal. Karena apa? Karena yang memberikan pahala itu adalah dia zat yang maha melihat lagi maha teliti. Kita saat memberikan kebaikan kepada orang lain dan mengatakan, "Ambil ya, aku ikhlas." Allah tahu kalau hati kita ikhlas. Kalaupun kita memberikan suatu kebaikan kepada orang lain dan hati kita nggak ikhlas, sekalipun lisan kita mengatakan, "Ambil ini, aku ikhlas," Allah tahu kita nggak ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan perkara diucapkan atau tidak diucapkan, itu perkara hati ya mas kalian, perkara hati. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah sebagaimana yang Nabi ceritakan tentang 3 orang yang amalannya adalah amalan ahli surga, tapi ketiganya kumpulnya di mana? Di neraka. Lantaran satu saja masalahnya. Kalau ditanya amalan baik, 1 jihad fisabilillah dan dia terbunuh. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, hobi mengajari kebaikan. Yang ketiga adalah orang yang pagi, siang, sore, malamnya adalah orang yang gemar bersedekah. Amalannya semuanya adalah amalan ahli surga. Tapi masalahnya, ketiga orang ini salah dalam meletakkan niat. Tidak untuk Allah, sama. Semuanya kemana? Ke neraka. Maka kita berlindung kepada Allah dari amal soleh yang ternyata
diliputi dengan perasaan-perasaan ria, ujub, takabur, ingin dilihat dan semisalnya, ikhlaslah dalam beramal karena yang memberikan pahala itu adalah Dia Zat yang Maha melihat lagi Maha teliti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.